Selamat malam, perkenalkan nama saya Kadek Rizky Pulung Sandika Mahputra, NIM 22811414101. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ekspresi gen. Yang pertama itu regulasi ekspresi gen. Apa sih regulasi ekspresi gen? Yaitu proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen. Senyawa-senyawa produk gen ini adalah protein. Terus tahap regulasi ekspresi gen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada transkripsi, yaitu proses penyalinan informasi genetik dari DNA ke RNA yang memerlukan energi ATP. Yang kedua ada translasi, yaitu protein disintesis oleh ribosom di sitoplasma dalam suatu proses sekuens protein. Proses transkripsi ini juga dibagi dua, yaitu sel eukariot, di mana terjadi di dalam nukleus. Pada sel eukariotik ada 3 macam kompleks enzim RNA polimerase, yaitu RNA polimerase 1, 2, dan 3. RNA polimerase 1 berperan terutama mensintesis 3 macam RNA, 18S, 5,8S, dan 28S. RNA polimerase 2 terutama mensintesis mRNA, dan RNA polimerase 3 mensintesis tRNA dan 5S rRNA. Yang kedua itu ada sel prokariotik, yaitu ada di dalam sitoplasma dan hanya terdapat satu macam RNA polimerase. Enzim ini berperan mensintesis ketiga macam RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Enzim utama yang berperan pada proses transkripsi ini adalah RNA polimerase. Aktivitas utama dari enzim RNA polimerase adalah menambahkan residu-residu ribonukleotida untuk membentuk rantai RNA. Selanjutnya ada proses translasi. Pada proses translasi, informasi genetik terdapat di dalam mRNA yang dinamakan kodon triplet. Sintesis protein di dalam sel memerlukan kerjasama dari 4 komponen yang membentuk kompleks translasi, yaitu ribosom yang mengkatalisis pembentukan ikan peptida. Kedua, protein-protein faktor translasi yang membantu ribosom dalam setiap tahap proses translasi. Yang ketiga itu mRNA yang membawa informasi genetik tentang protein yang disintesis. Keempat ada amino asil tRNA yang membawa asam-asam amino untuk membentuk buntai polipeptida atau protein yang disintesis. Proses translasi dibagi menjadi 3, yaitu inisiasi, di mana keempat komponen translasi bergabung membentuk kompleks di posisi kodon pertama atau kodon start dalam untai mRNA. Yang kedua ada elongasi, yaitu selama pembentukan polipeptida, kompleks ini bergerak atau melakukan translokasi sepanjang untai mRNA dengan arah 5 aksen sampai 3 aksen. Yang ketiga ada terminasi, kompleks ini akan terurai ke 2 subunit ribosom, subunit besar dan subunit kecil, yaitu terpisah dan siap untuk berpartisipasi dalam translasi berikutnya. Di sini ada perbedaan ground state. Pada sel-sel prokariotik, protein represor akan menduduki sekuens operator sehingga transkripsi tidak dapat dimulai. Sebaliknya, pada sel-sel eukariotik, protein-protein regulator transkripsi justru berperan untuk mempermudah aktivitas RNA polimerase, antara lain dengan jalan mengubah densitas atau posisi nukleosom sehingga sekuens promotor lebih terekspos dan demikian lebih mudah dikenali dan diikat oleh RNA polimerase. Pada sel-sel prokariotik, posisi dasar ground state gen adalah on, yang dimana artinya siap untuk ditranskripsikan. Apabila ada protein represor, maka transkripsi akan terhambat. Sebaliknya, pada sel-sel eukariotik, posisi dasar ground state gen adalah off, artinya tidak siap untuk ditranskripsikan. Justru protein regulator diperlukan untuk mengubah posisi off menjadi on dan gen siap ditranskripsikan. Yang ketiga itu yaitu operon. Operon ini merupakan gen-gen yang mengelompokkan membentuk struktur pada sel-sel prokariotik. Contoh operon itu yang pertama ada operon LAG, di mana enzim-enzim yang dikode oleh operon LAG ini yaitu enzim-enzim yang diperlukan untuk katabolisme laktose.
akan disintesis apabila di dalam medium tempat tumbuh bakteri terdapat laktosa. Jadi di sini laktosa itu berperan sebagai induktor sintesis enzim. Apabila di dalam medium tidak terdapat glukosa, maka ekspresi gen-gen yang terdapat dalam operon ini tidak berlangsung, sehingga biosintesis enzim-enzim yang diperlukan dalam metabolisme laktosa terhambat. Nah, di sini ada foto di mana dijelaskan bahwa transkripsi itu terdiri dari promotor, operator, lak Z, lak Y, dan lak A. Nah, promotor ini adalah urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen. Fungsinya itu untuk melekatnya RNA polimerase. Terus di sini ada operator, yaitu tempat penempelan produk dari gen regulator. Terus di sini ada laktose Z, yaitu mengkode enzim B-galaktosidase. Terus ada lak Y, itu mengkode permease, dan di sini lak A itu mengkode enzim transacetilase. Terus peran lak itu juga di dalam medium terdapat laktose induktor, maka protein repressor akan diikat oleh laktose. Repressor menjadi tidak aktif dan tidak dapat berikatan dengan sekuens operator. Akibatnya, RNA polimerase dapat mengenali dan menduduki sekuens promotor. Transkripsi gen-gen struktural yang terdapat dalam operon dapat berlangsung. Ekspresi operon lak operon akan terhambat, bahkan walau ada laktose. Apabila dalam medium terdapat glukosa, penghambatan seperti ini dinamakan represi katabolit. Terjadi karena rendahnya konsentrasi CAMP yang disebabkan oleh cukupnya kadar glukosa di dalam medium. Yang kedua ada operan TRP, yaitu protein yang mengkode protein-protein yang berperan dalam biosintesis triptofan TRP. Aktivitas repressor TRP untuk mengikat sekuens operator akan diperkuat apabila ia terikat dengan triptofan. Dalam hal ini, triptofan disebut sebagai korepressor karena aktivitas repressor TRP untuk mengikat sekuens operator akan diperkuat dengan adanya triptofan. Maka dapat dikatakan kecepatan ekspresi gen operator TRP ditentukan oleh banyaknya triptofan di dalam sel. Apabila triptofan terdapat dalam konsentrasi cukup tinggi, maka ekspresi operon TRP akan dihambat, sehingga biosintesis triptofan pun terhambat. Mekanisme seperti ini disebut regulasi negatif terhadap ekspresi gen. Terus di sini ada juga regulasi operon triptofan. Regulasi operon triptofan dalam sel yang mengekspresikan bentuk mutan dari TRP ekspresor yang pertama tidak dapat berikatan dengan DNA, gen akan terus diaktifkan secara permanen. Kedua, tidak dapat mengikat triptofan, gen akan terus dihidupkan. Ketiga, berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan, gen akan dimatikan atau dinonaktifkan sepenuhnya. Dalam skenario 1 dan 2, molekul penekan triptofan normal akan sepenuhnya memulihkan pengaturan enzim biosintesis triptofan. Sebaliknya, ekspresi protein normal tidak akan berpengaruh pada skenario 3, karena operator triptofan akan tetap ditempati oleh protein mutan, bahkan dengan adanya triptofan. Terus ada cis-acting sequence. Cis-acting sequence itu adalah sequence yang berada di arah 5 aksen dari situs awal atau start site transkripsi. Itu dalam kurung sequence promotor yang berperan untuk berlangsungnya proses inisiasi transkripsi. Trans-acting faktor berperan sebagai aktivasi transkripsi dengan jalan yang berikatan dengan DNA pada sekuens promotor. Trans-acting faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu DNA binding di domain DBD, yaitu protein domain yang dilipat secara independen yang mengandung setidaknya satu motif struktural yang membedakan DNA beruntai ganda atau tunggal. DBD dibutuhkan untuk berkaitan dengan DNA. Terus kedua itu ada cis-acting domain, yaitu domain yang mengatur transkripsi aktif atau non-aktif terkait waktu dan tempat tertentu di dalam sel. Ada beberapa kelas transaktivator yang sudah dikenal, dan seluruhnya mengaktifasi transkripsi dengan jalan berikatan dengan DNA pada sekuens promotor. Di sini ada
Pertama itu kelas helix trun helix. Monomernya atau dimer itu monomer, terus keterangannya domain 3 helix, helix 3 berikatan dengan DNA, dan helix 1 dan 2 berikatan dengan protein lain. Contohnya itu protein homeotic Drosophila. Terus kedua ada kelas Singsfinger, itu monomer. Keterangannya itu berikatan dengan Zn atau zinc dalam bagian protein yang kaya histidin, cystein. Contohnya itu protein reseptor steroid. Yang ketiga ada leucine ciper, itu homo atau heterodimer. Keterangannya dimer terbentuk dari interaksi bagian protein yang kaya leucine. Contohnya itu proto-okgen, Cifos dan Cijun, gen OP2 pada jagung. Yang terakhir itu ada kelas helix loop helix, dimer. Keterangannya itu 2 helix dihubungkan oleh sebuah loops proto-oncogen CIMID. Terus transacting factor secara fungsional memiliki 2 domain. Domain pertama itu dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA, dan domain yang kedua dibutuhkan untuk aktivasi transkripsi dengan jalan berikatan dengan DNA pada sekuens promoter. Peran transacting factor harus dikoordinasi dengan cis-actic element agar dapat memproduksi jumlah RNA virus dalam jumlah yang memadai pada situs yang tepat. Nah, terus ada analogi transacting factors, yaitu secara sederhana transacting factor eukaryote dan faktor transkripsi pada bakteri atau prokaryote dapat dianalogikan seperti jalan tol dan jalan biasa. Misalnya kita ingin pergi ke kota Jakarta, kita bisa melalui jalan tol yang cepat dan melalui jalan biasa yang lebih jauh. Tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu sampai kota Jakarta. Bakteri ibarat melewati jalan tol karena transkripsi dan translasi bisa dilakukan bersamaan. Sedangkan eukariotik melewati jalan biasa karena sel eukariotik lebih kompleks dan proses sequencing terjadi dalam 2 tahap, terpisah di 2 tempat yang berbeda di sel. Dengan adanya membran inti, pada eukariot dapat dibedakan tempat terjadinya transkripsi dan translasi. Transkripsi terjadi dalam inti sel, sedangkan translasi terjadi pada sitoplasma. Waktunya pun tidak dapat terjadi secara bersamaan, sebab sebelum dapat melakukannya harus merampungkan terlebih dahulu proses transkripsi. Terus ada faktor transkripsi eukariotik. Faktor transkripsinya itu TF2B. TFIIB berperan sebagai jembatan atau penghubung antara TFIID dan RNA polimerase 2 dengan membentuk interaksi antara TBP subunit pada TFIID dan RPB1 yaitu subunit pada RNA polimerase 2. TFIIB juga berinteraksi dengan BRE yaitu B-recognition elemen promoter terdapat pada data box, sehingga diperkirakan berperan dalam seleksi titik awal transkripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutasi pada TFIIB menyebabkan bergesernya titik awal transkripsi. Yaitu hubungan antara promotor, CCAT box, GC box, enhancer, dan silencer. Nah, proses pembentukan gen melibatkan bagian pengatur di arah ujung 5. Di arah ujung 5 maupun ujung 3 dari sebuah gen. Sekuens ini bersifat tidak ditranslasikan atau non-translasional. Di arah ujung 5 gen sebelum situs awal transkripsi pada sekuens non-translasional yang disebut sebagai bagian promotor. Di sini pada gambar bagian promotornya berada di sini. Terus bagian promotor umumnya mengandung sekuens data yang berulang atau disebut data box. Pada bagian ini RNA polimerase berikatan untuk memulai proses transkripsi. Pada gambar dijelaskan bahwa data box berada pada promotor dan terdapat RNA polimerase 2. Di arah ujung 5 yang lebih jauh terdapat CCAT box yang memiliki peran penting dalam regulasi transkripsi. Di samping itu, biasanya terdapat beberapa sekuens konsensus lain di mana berbagai protein atau transkripsi terikat untuk pengendalian proses transkripsi. Beberapa sekuens pemacu enhancer dan penonaktif silencer transkripsi dapat ditemukan
dekat atau kadang jauh dari sekuens gen struktural. Nah, sekuens pemacu enhancer itu berada pada aktivator, sedangkan penonaktifnya silencer juga pada aktivator. Silencer itu untuk menonaktifkan, sedangkan enhancer itu untuk pemacunya. Di arah ujung 3 aksen dari bagian sandi terdapat sekuens yang berperan sebagai regulator dan terminator transkripsi, dan ada sekuens yang berperan dalam poliadenilasi dari molekul mRNA hasil transkripsi. Sekuens yang berada di arah 5 aksen dari situs awal atau start site transkripsi merupakan bagian yang paling penting dalam inisiasi transkripsi. Pada bagian ini dibentuk kompleks transkripsi. Secara umum bagian ini disebut sekuens promotor. Dalam genom eukariotik terdapat beberapa sekuens yang sangat dikonservasi. Salah satu di antaranya adalah yang dikenal sebagai data box. Sekuens ini terletak sekitar 30 ke arah upstream min 30 dari situs awal transkripsi, dan merupakan satu-satunya sekuens yang mutlak ada dalam sekuens promotor. Sekuens lain yang juga sering ditemukan dalam promotor tapi tidak selalu ada yaitu CCAT, disebut chat box dan box GC. Selanjutnya itu daftar pustaka yang digunakan dalam pembuatan PPT tersebut. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.